namanya dunamis. Bahasa Ibrani lainnya, ya. Mujizat Allah itu sesuatu yang boom, sesuatu yang meledak dalam hidup kita, kaget dan heran. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Allah selalu menolong hidup kita dengan kuasanya yang dunamis, ya. Sesuatu yang besar. Ada batu persoalan, ada gunung persoalan, ada gunung masalah, tapi percayalah, bagi kita orang percaya, mungkin virus corona seperti batu yang besar menghalangi kubur Yesus, tapi kuasa dari Tuhan, dunamis dari Tuhan itu akan meledakkan, membukakan jalan keluar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari melalui kebenaran firman Allah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini. Kalau kita ingin merasakan dan berjalan dalam pertolongan mujizat Allah, yang pertama, kita harus ada perbuatan, ya, atau bahasa lainnya kita harus ada action. Tahu action, saudara? Tahu lah ya, action ya. Sesuatu yang harus kita lakukan itu ada. Jangan kita di tempat tidur, Tuhan, buatlah mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, buatlah mujizat-Mu. Bukan mata, buatlah mujizat-Mu, tapi kita enggak bergerak. Kitab Ibrani bilang gini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Banyak orang Kristen sekarang tidak bisa membedakan mana iman, mana nekat. Ya, saya yakin Tuhan berkati, padahal bukan iman, nekat. Ya, padahal bukan iman, kemauannya sendiri. So, Alkitab katakan iman tanpa perbuatan, atau bahasa lainnya tanpa action yang dikerjakan, mati. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, murid Tuhan Yesus ada di mana? Ada di perahu. Lalu ada satu murid yang sekolahnya pas-pasan, ya, namanya Petrus. Siapa kau? Hantu ya? Bukan, akulah Yesus. Hah, masa kau Yesus? Tidak percaya. Keluar kau dari sampai. Petrus keluar nggak, saudara? Keluar. Waktu dia mulai, kalau kita praktekkan, saudara praktekkan di atas laut, sudah praktek. Kira-kira kaki kita masuk nggak, saudara? Masuk. Ya. Apalagi kalau perutnya besar kayak, oh, aduh kasihan. Berenang gaya botol. Kalau sudah penuh baru tenggelam. Ya. Petrus praktekkan. Ini benar tak ini? Laut atau tanah ini? Dia penasaran, dia masuk lagi. Bisa berjalan. Tapi Alkitab katakan beberapa langkah, waktu angin mulai tiup, Petrus mulai tenggelam. Tuhan tolong. Tuhan tolong angkat. Dia bisa berdiri di atas air lagi. Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang percaya, bagian kita adalah kita mau berbuat sesuatu. Sepanjang sejarah Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Kalau saya tanya, kita orang percaya ya, kita yang hidup di Lingga ini, daerah yang menguntungkan nggak? Angkat tangan. Bagi orang Kristen menguntungkan nggak? Enggak. Ya. Kebijakannya Pak Pendeta, ya ampun, kita harus pandailah pantun, ya. Sementara pantunnya cuma tahu ikan gabus, ikan cepat, siapa dapat cepat, ya. Daerah kita nggak menguntungkan, benar saudara? Daniel, dia dipakai oleh Tuhan. Dia di tengah-tengah negara kerajaan yang notabene penyembah berhala. Tapi Daniel yang orang percaya tadi, dia bertindak, Tuhan, kalau Engkau utus aku di tempat yang tidak menguntungkan, saya tetap mau.
asalkan aku bersama dengan engkau. Alkitab katakan apa? Daniel 10 kali kepintarannya dari orang Babel pada waktu. Amin saudara. Amin. Saudara yakin saudara lebih pintar dari orang lain? Yakinlah. Karena yang bersama dengan kita Allah yang sanggup melakukan mujizat. Sadrak, Mesak, Abednego, dia ada di daerah yang tidak menguntungkan bagi dia. Bahkan dia harus dihukum di api. Apa yang terjadi saudara? Alkitab saja mengatakan waktu ada di dalam perapian, rambutnya nggak bau angus. Ini siapa yang punya kerja? Hanya Tuhan yang mampu. Amin. Mungkin ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, tapi yakinlah Allah kita, Allah yang ada di hati ini adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Amin saudara. Yang pertama, kita harus berbuat. Sederhana kita berbuat saudara. Kalau engkau ingin melihat mujizat dalam hidup rumah tanggamu, engkau mau melihat mujizat dalam kehidupan anak-anakmu, mungkin Tuhan hanya butuh 5 menitmu. Saudara melipat tangan, saudara berlutut, dan saudara mulai berkata, Tuhan berkati anakku Vero, Tuhan berkati anakku Vina, Tuhan berkati anakku Immanuel. Tidak lebih dari 5 menit. Tuhan dengar tidak saudara? Tuhan dengar. Mungkin saudara anggap itu sebuah hal yang ringan, ya. Jangankan berdoa buat anak kita, lihat makanan, menacung cepat, apa. Enggak pakai kalau orang kita Katolik masih ada tanda salib saudara, entah ya. Kadang orang Kristen saking laparnya sampai lupa berdoa. Bayangin saudara. Ini yang pertama. Action yang paling gampang, kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Ada lagu lama katakan, doa adalah apa? Jembatan bagi kita. Tuhan, doamu adalah jembatan buat anakmu berhasil. Amin Bapak Ibu Saudara. Doamu adalah jembatan buat rumah tanggamu berhasil. Doamu adalah jembatan buat penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Tolong baca dulu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 4. Saya agak lama nggak apa-apa ini ya. Nggak apa-apa kan? Minggu depan nggak nampak lagi soalnya. Jadi saya mau lama-lama ini. 2 Korintus 4 ayat 13. Vina baca cepat sedikit. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin saudara. Sampai di sana dulu. Saudara ngerti ini firman Allah ini? Namun karena kami memiliki roh iman. Jadi iman itu nampak enggak? Enggak nampak. Roh nampak enggak? Ada nampak roh saya saudara? Roh saya di sebelah sini ada nampak? Enggak. Saya aja enggak nampak, apalagi saudara. Dikatakan oleh firman Allah, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Jadi iman itu harus ada roh. Ya. Jangan saudara pikir kita bisa gerakin, siapa yang gerakan ini? Coba kalau roh saya diambil, nggak akan bisa gini saudara. Ya. Inilah hidup kita, ditentukan oleh yang nggak nampak. Ya. Roh namanya. Jadi iman kita itu harus ada roh. Ya. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itu iman. Jadi iman itu harus ada roh. Iman itu harus kita hidupkan di dalam diri kita.
Itu sebabnya hal yang kedua, iman bisa hidup memiliki roh. Lewat apa? Tadi ada kata, ya, dikatakan oleh firman Allah, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Yang kedua, mujizat Tuhan berlaku dan nyata dalam hidup kita kalau kita mau berkata-kata, ngomong, ya. Sesuatu yang harus kita ucapkan, sesuatu harus kita ucapkan. Perkataan kita, artinya perkataan kita adalah perkataan yang bisa membangun iman kita. Amin. Perkataan kita, sorry saya minum dulu ya. Perkataan kita adalah perkataan yang bisa membangun anak kita. Amin. Amin. Makanya kalau marah saudara, jangan sebut yang di belakang. Sama anak kalau sudah marah ada ada bahasa Inggris yang suka diucapkan sama saudara di Sumatera Utara. Dasar kau bodoh kau. Siapa yang pernah kalau marah gitu? Kalau ada pun yang pernah akan ngaku itu. Mari saudara, saya masih ingat mertua saya, tante punya mama. Kalau dia sudah geram sama anaknya, mukanya muka marah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Dalam hati aku lain, saya punya mertua ini. Ya. Biasa kalau marah, langsung sambil ngomong yang gak enak, benar? Tapi kalau mertua saya yang ingat, masih teringat di pikiran saya, dia kalau marah gitu, saudara. Kalau marah sama tante Mela, Tuhan memberkati engkau, nak. Walaupun mimiknya itu sebetulnya nggak selaras, tapi yang saya mau belajar dari kata-katanya. Amin, saudara. Kata-katanya. Kenapa? Karena perkataan orang percaya mengandung kuasa. Perkataan orang percaya mengandung dinamis, bisa meledak. Kalau engkau berkata kepada anakmu, engkau diberkati, maka anak itu akan diberkati satu waktu kelak. Amin, saudara. Alkitab katakan kalau kita berkata, hei gunung pindah, pindah, saudara. Kalau Tuhan izinkan hei gunung pindah agak ke sana. Waktu saya bilang gitu, orang gak nyembah lagi sama Tuhan. Aku nak nyembah Markus lah, hebat kali dia itu. Gunung bisa geser, ya. Apalagi biar tulang yang geser ini dibalikkan lagi, saudara. Ya. Yang kedua, mujizat akan gampang berlaku kalau kita menjaga perkataan kita. Amin, saudara. Mari tambahkan perkataan yang baik dalam rumah tangga kita. Tambahkan perkataan yang baik buat anak-anak kita. Perkatakan, Tuhan, anakku diberkati. Tuhan, istriku diberkati. Amin. Jangan pula kalau istri bilang kau diberkati istriku langsung panjang telinganya, bukan cuma rambutnya yang panjang. Jangan. Sebaliknya, oh suamiku kau lebih diberkati, ya. Apa enggak luar biasa, saudara? Berkat memberkati. Ini yang kedua. Mujizat gampang berlaku kalau perkataan kita adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Amin. Yang ketiga, di sini saya tulis di dalam Injil Yohanes pasal 9. Tolong baca dulu Vina. Vero, mana Vero? Ada ya? Oh ya. Ayo cepat sedikit nak. Yohanes pasal 9 ayat 1. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Terus Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang membuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta. Terus Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. saudara perhatikan. Ini yang ketiga.
Mujizat pertolongan Tuhan akan gampang nyata dalam hidup kita kalau kita menjadi pribadi yang selalu fokus sama diri sendiri. Manusia ini suka fokus kepada orang lain, benar? Coba ibu-ibu kalau dunia, kan ibu-ibu, bapak-bapak sekarang lebih keren lagi. Kalau dulu lihat istri siapa itu ya, sudah hitam, gemuk, malas pula dia kerja, rambutnya macam sarang lebah, suka mengata-ngatain orang. Hidupnya tidak fokus kepada diri sendiri. Yang ketiga, mujizat Allah akan gampang berlaku kalau kita fokus kepada diri kita. Amin. Nah, waktu ada satu cerita dikatakan ada anak yang baru lahir, sejak lahir buta. Siapa di sini yang pernah punya saudara buta? Nggak ada. Yang pernah buta? Nggak ada. Orang buta itu nggak enak, saudara. Asli nggak enak. Ya. Karena begitu bangun gelap, buka mata gelap. Betul saudara? Melangkah nggak bebas. Lalu mulailah murid Tuhan nanya sama Tuhan, Tuhan, itu yang salah siapa Tuhan? Siapa? Itu anak itu, kasihanlah Tuhan, dari kecil buta lah. Siapa salah itu? Mak dia kah? Pak dia kah? Atau tetangga dia kah? Tuhan bilang apa? Bukan salah bapaknya, bukan salah ibunya, bukan salah saudaranya, tapi biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Amin. Di dalam kitab Timotius ada satu firman bilang ini, perhatikanlah ajaranmu, perhatikanlah dirimu sendiri. Di akhir zaman, orang Kristen, kegagalan orang Kristen meraih mujizat Tuhan, meraih berkat Tuhan. Padahal Allah kita itu Allah yang selalu sanggup melakukan mujizat. Tapi kenapa kita jauh tidak dapat merasakan mujizat? Kesalahannya yang ketiga, karena kita tidak fokus pada diri kita sendiri. Ya. Pernahkah kita berkata seperti Yeremia berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Inilah aku, pakailah aku. Tuhan mau pakai setiap kita yang ada di tempat ini. Amin. Tuhan hanya memakai orang yang selalu ingin belajar dirinya untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, mari kalau kita ingin rasakan mujizat Allah, fokus untuk kita membenahi diri kita sendiri. Ya, kita membenahi setiap pribadi kita. Kita stop untuk melihat orang lain, diri kita sendiri. Lalu kita berkata, Tuhan, ini aku, perbaiki aku, perbaharui aku. Ya. Daud berkata, ya, dalam gubahan lagunya, jangan ambil rohmu dalamku, perbaruiku sukacita keselamatanku, jangan ambil rohmu dalamku. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang sia-sia kalau tidak ada roh Allah dalam hidup kita. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sia-sia kalau kita tidak menghadirkan roh Tuhan dalam rumah tangga kita. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir saudara. Yang keempat, yang terakhir, di dalam 1 Korintus pasal 13. Ini ayat yang terakhir saya mau baca buat kita saudara. 1 Korintus pasal 13.
Begini saudara, 1 Korintus 13 ayat yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan siapa? Orang lain. Dia tidak menyimpan kesalahan suaminya. Dia tidak menyimpan kesalahan istrinya. Yang ke berapa ini tadi? 4 yang terakhir. Kehidupan yang dekat dan selalu merasakan mujizat adalah kehidupan yang selalu punya kesopanan. Tahu sopan itu ya? Semua orang, ya, semua suku bangsa suka dengan yang namanya sopan. Sopan santun. Saking dipingin menjadi kehidupan yang memiliki santun yang baik. Kalau orang Jawa, umpama Ibu Rifka mau ngomong Jawa sama saya nggak bisa ngomong yang halus, dia pasti bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau orang Jawa ngomong sama orang tua, umpama saya ngomong sama opung, saya ngomong, "Bu, kowe anak sapa?" Enggak ada lah. Itu kalau orang Jawa bilang, memang anak sapa, ini anak siapa, itu enggak tahu sopan santun. Ya. Orang Jawa bilang, mending kata bapak saya, ibu saya, mending gue rasa ngomong lele. Mending gak usah bicara. Mending ngomong bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Ya. Kita akan berusaha bicara sesuatu yang baik kepada orang yang lebih tua. Alkitab saja mencatat seperti itu. Ibu-ibu yang lebih tua, anggaplah itu seperti ibumu. Kalau belum tua sangat, anggaplah itu seperti kakakmu. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, bagian yang keempat, yang terakhir, kita akan melakukan sesuatu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, ya, pribadi yang lebih baik supaya Tuhan dimuliakan. Poin yang terakhir, yang keempat, saya mau katakan, kalau kita mau berubah, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Amin. Kalau kita mau berubah, kita membutuhkan mengandalkan siapa? Lagu kita tadi, satu-satunya Yesus dalam kepribadiannya sebagai manusia 100%. Waktu dia mau mati di atas kayu salib, apa dia bilang? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa artinya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kehidupan yang ditinggalkan Tuhan adalah kehidupan yang paling berat. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia disalib, Yesus pernah berdoa. Bahkan Alkitab mencatat dalam doanya, dia mengeluarkan apa? Peluhnya seperti titik-titik darah. Kadang memang gak gampang saudara. Untuk kita melakukan firman Allah tidak gampang. Ada banyak cobaan, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Namun satu hal, Yesus sudah memberikan teladan. Waktu dia mau mengerjakan tugas Bapaknya, dia pernah berkata, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Yang keempat, saya mau tutup dengan kata, mari dalam hidup ini jadikan Tuhan andalan kita. Amin. Mari dalam hidup ini jadikan Tuhan kekuatan kita. Di musim pandemi ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak dapat berbuat banyak untuk menolong jemaat Tuhan. Tapi yang saya mau beri melalui kebenaran firman, mari jadikan Allah itu andalan kita. Amin.